Welcome to Triom Channel. Om. Om, Enggak. balik lagi bersama kita di Triom Channel. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, tombol like-nya, sekalian Loncengnya. Dan jangan lupa jika kalian selesai nonton video ini, kalian suka dengan video kami, silakan dibagikan. Hari ini kita cuma berdua karena satu teman kita sedang ada urusan penting, masalah urusan keluarga ya, Tanggung jawab seorang suami. suami. Jadi gini, teman kita itu istrinya baru saja melahirkan dan dia jadi suami siaga, siap antar jaga. Jadi untuk kali ini dia tidak bisa hadir. Mungkin ada beberapa video ke depan dia juga mungkin belum tentu bisa hadir sih. Ya kita doakan saja istrinya dan anaknya sehat-sehat lalu. Diberi kesehatan ya buat Ya, keluarganya. betul. Dan kalian yang menonton ini, saya doakan diberikan kesehatan selalu juga. Malam ini kita akan coba ngobrolin hal-hal yang mungkin beberapa orang ada yang tahu, tapi beberapa orang juga mungkin malah lebih banyak yang nggak tahu dan kayaknya nggak peduli ya. Mungkin Jadi kita beri judulnya adalah mengartikan apa itu makhluk tak kasat mata. Kalau menurut saudara Kia, makhluk tak kasat mata itu seperti apa? yang nggak kelihatan. Iya iyalah, namanya juga kasat mata. Mungkin setan jin. Setan. Nah, setan itu adalah bentuk sifat dari jadi gini, setan itu adalah visualisasi dari bentuk jin sebenarnya. Jadi kalau misalnya ketika seseorang sedang mengalami ketakutan, entah itu ketakutan terhadap pocong, kuntilanak, genderuwo, biasanya Itu jin. jin-jin itu akan menyerupai rasa ketakutan kita. Jadi kadang misalnya 3 orang, yang satu orang ini takut dengan pocong, yang satu dengan kuntilanak, yang satu dengan genderuwo. Ketiga orang ini akan melihat dengan bentuk yang berbeda berdasarkan ketakutan mereka sendiri. Padahal bentuknya itu sebenarnya satu, jin-jin tersebut itu juga. Yang jelas manusia pada umumnya tidak bisa melihat jin, kecuali memang yang Itu setan. nah Bukan. itu dia dalam arti gini, setan itu adalah bentuk dari sifat kan, bentuk dari mereka yang mengalami rasa ketakutan mereka itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada orang lain yang melihat itu bentuknya solid, dalam arti bentuknya pocong utuh, tapi ada juga orang yang nggak bisa melihat. Makanya seminimalisir mungkin dikurangi rasa ketakutan kita. Biar nggak ditampakkan. Betul. Atau nggak nampak. Betul. Jadi makhluk tak kasat mata itu kalau kita omongin secara verbal, mereka nggak akan tahu apa yang kita omongin. Kalau kita mengucap dalam hati kan ketika ketakutan kita itu muncul, biasanya seseorang tuh mengucap dalam hati ya, gue bakal ketemu setan. Nah itu mereka akan jin-jin tersebut akan memvisualisasikan rasa ketakutan kita sendiri. Nah berhubung soal jin itu usianya ada yang sekitar ratusan ribu ya, mungkin ada yang jutaan tahun. Betul. Udah tua banget tuh pasti tuh. Nggak, rupanya gimana? Apa? Kalau yang saya baca dan saya cari beberapa referensi itu, mereka bertanduk dan wujudnya badannya itu ada yang, setahu saya ada yang bertato, nggak ada. Ada yang hitam, ada yang merah. Kelam. Betul, hitam kelam dan merah pekat banget. Nah, itu sepengetahuan saya. Mungkin kalau misalnya saya ada yang saya ucapkan salah, silakan dikoreksi. Mereka itu udah hidup jutaan tahun yang lalu kan. Jadi ibaratnya mereka sudah tahu segala macam ilmu pengetahuan. Pengetahuan zaman Betul. dulu gitu ya. Betul, ilmu pengetahuan zaman dulu. Nah, jin ini ada yang muslim, ada yang kafir. Cara beda ini gimana itu? Biasanya Mungkin ada referensi. Oh,
biasanya kalau jin-jin muslim itu mereka nggak akan berdiam di suatu tempat. Jadi ibaratnya nggak akan berdiam di sebuah pohon, di sebuah Benda-benda keramat ya. rumah-rumah atau mungkin tempat-tempat yang memang dikeramatkan ya. Tapi ada juga memang jadi kalau misalnya contohnya yang dikeramatkan itu adalah seseorang yang dalam artian tuh hatinya bersih, suci, tempat-tempat yang memang dijaga banget kelestariannya. Biasanya itu leluhur kita ya, leluhur para pendiri Nusantara itu, saya yakin itu ada jin-jin yang menjaganya dan jin itu bersifat baik biasanya. Jadi dikendalikan. Betul. Bisa dikendalikan. Betul. Dan mereka juga tahu dengan dalam artian mereka paham orang-orang tersebut adalah orang-orang yang berhati bersih. Jadi mereka juga nggak akan rusak lah ibaratnya. Nah, seperti saya bilang, jin ini kan sudah hidup jutaan tahun yang lalu. Jadi bahkan ada beberapa kelompok atau organisasi, bukan grup, memang grup WA. Ada organisasi yang menjadikan jin itu tempat persembahan mereka Sebagai sahuri tauladan. jin suri tauladan. Nah, Soalnya disembah kan. Betul. Ya, jin itu kan Disembah apa dia apa itu sama kelompok disembah, itu. diberi sesembahan biasanya. Itu. Sembahan sajen. Kalau di Sesajen kita kan apa? kalau di kita tuh jatuhnya kayak sesajen ya. Tapi kalau di mereka di beberapa taruhlah di kelompok tersebut itu jatuhnya bukan sesajennya, dalam arti bukan yang Tumpengannya. maaf ya, ini sepengetahuan kita bukan hanya sekedar tumpengan, tapi hanya itu bisa udah berupa darah, nyawa. Kelompoknya ya kalian tahulah, sebagai penganut paham teori konspirasi kalian pasti tahu kelompok tersebut. Karena itu sudah global jatuhnya. Nah, Satan. betul, Satan. Jadi jin itu bisa mati, tapi ada iblis dari kelompok jin yang nggak bisa mati, karena mereka usianya ditakutkan sampai hari kiamat. Karena mereka iblis tersebut yang memang menggoda manusia seperti kita sampai akhir zaman. Karena udah ada di Al-Quran juga. Betul. Dan jin itu sama seperti manusia, mereka berkeluarga. Jin tuh. Betul. Kalau iblis enggak. Sama, kan iblis itu adalah kelompok iblis adalah salah satu kelompok dari jin. Jadi jin dibagi-bagi lagi. Betul, jin itu dibagi-bagi lagi. Iblis itu Yang ditangguhkan cuma iblis. ditangguhkan cuma iblis, karena sebagai sesama muslim kita tahu lah kenapa iblis bisa ditangguhkan usianya sampai akhir zaman. Pada saat Nabi Adam diciptakan, semua jin dan malaikat Sujud. dan tapi hanya kelompok jin itu yang namanya iblis yang tidak mau tunduk. Nah, kelompok tersebut biasanya memujinya iblis ini. Iblisnya jangan kesini dong. Si iblis ini yang dipuja-puja oleh salah satu kelompok tersebut sih biasanya. Ya apa ya? Mungkin tahu. Yang pertama, setahu saya demi ilmu pengetahuan, kekayaan. Jadi jadi gini, dunia itu kan masih penuh banyak misteri kan. Sebagai orang awam kita nggak bisa, dalam arti kita nggak bakal tahu lah semua misteri tersebut, hanya Allah yang tahu kan. Nah, iblis ini yang memberikan tipu daya ini, Masih bocoran ya. ibaratnya ngasih kisi-kisi lah, Masih ngasih kisi-kisi. di sini ada ini nih. Nah, berbagai ilmu pengetahuan segala macam, bisa jadi untuk kekayaan, kehormatan, bahkan ada yang hidup abadi setahu saya. Belum dengerin. Saya hanya membaca sedikit. Soalnya di dunia ini tak akan ada yang
kayak lagu Peter Pan. Nah justru itu Iblis ini memberikan tipu dayanya. Nah perbandingan jin dan manusia itu biasanya yang saya tahu adalah satu manusia puluhan ribu itu jin. Jumlah mereka jelas lebih banyak ya dibanding kita ya. Manusia Satu jin puluhan ribu. banyak mereka ya. Lebih banyak mereka. Itu udah pernah sensus jin berarti. Sejauh ini sih belum ya Pak. Bisa tahu main Bu- sensus. Ada beberapa referensi lah. Jadi Kirain jin sensus. nah di tanah Nusantara biasanya dikenal yang namanya kodam, korin. Mungkin kalau korin memang bukan hanya terkenal di tanah Nusantara karena memang di Al-Quran pun ada ya. Kodam biasanya itu menempati beberapa benda-benda mustika. Contohnya cincin, keris. Keris dari zaman Biasanya sih gitu. kalau keris sekarang enggak. Keris sekarang sih setahu saya tergantung siapa yang membuatnya. Kodam itu kan biasanya identik dengan benda-benda pusaka, keris. Keramat enggak? Betul-betul benda-benda yang dikeramatkan. Keris kan, atau mungkin ada cincin yang biasanya yang sering kita lihat tuh kalau ada yang penelusuran gitu kan, yang sering dapat cincin, ada apa yang dapat batu cincin tuh, atau kita dapat batu cincin itu batu entah, saya nggak tahu ya, itu nggak tahu Datangnya dari mana? datangnya dari mana, dalam artian memang itu batu memang benar ada atau enggak. Tapi yang saya tahu dengan yang saya baca, dengan ditariknya benda-benda pusaka itu, tapi yang saya tahu dan yang saya baca, dengan ditariknya benda-benda pusaka itu seperti apa ya, ibaratnya benda-benda pusaka itu kan diletakkan untuk menjaga kestabilan alam ya. Di alam itu jadi seimbang. Ketika ada yang mengambil dengan paksa, dalam artian mereka memang yang mengambil bukan jodoh yang dititipkan, jadi kestabilan alam jadi tergoncang. Misalnya bisa timbul banjir, longsor atau gempa. Makanya para leluhur kita biasanya meletakkan batu-batu mustika itu pada tempat-tempat yang memang tersembunyi, bisa jadi tempat-tempat yang memang menurut mereka tuh pas untuk menjaga kestabilan alam. Dan mereka itu sudah menitipkan kepada kodamnya mereka. Dan berarti kan orang-orang leluhur kita zaman dulu itu kan memiliki ilmu kebatinan yang sangat tinggi ya. Kita sama-sama tahu lah, tanah Nusantara ini begitu banyak misteri, dan leluhur kita tuh bisa dibilang memiliki ilmu, kalau saya bilang apa, ilmu kanuragan, ilmu kebatinan yang memang sangat luar biasa. Dan ya betul, dan zaman dulu memang tidak seperti zaman sekarang ya, yang artian zaman dulu tuh seseorang pikirannya masih bersih, dalam artian ya musuhnya cuma kalau nggak kebaikan kebatilan, udah cuma itu aja. Kalau sekarang kan ada kayak semacam mereka tuh bermuka dua ya, betul, di depannya baik, di belakang seperti menusuk. Nah, leluhur kita terdahulu itu mereka sudah menitipkan benda-benda pusaka tersebut pada hodam mereka masing-masing. Biasanya hodam-hodam tersebut karena sudah berjanji pada tuannya, mereka akan menjaga sampai memang saatnya, sampai saat mereka memang saatnya itu memang harus mengeluarkan benda tersebut. Dalam artian benda-benda tersebut itu nggak akan mungkin selamanya terkubur. Ada masanya, cuman kita belum tahu sampai kapan. Betul. Nah, seperti kita bisa tahu kan beberapa waktu belakangan ini kita kan sering melihat ada situs-situs yang muncul. Ternyata yang saya baca itu situs-situs tersebut itu malah adanya, kalau menurut ditelisik ya, itu jauh sebelum zaman kerajaan-kerajaan di tanah Nusantara, lebih lama. Dalam artian kerajaan-kerajaan di Nusantara sebelumnya itu sudah ada orang-orang
di tanah Nusantara yang bisa membuat situs-situs kayak candi segala macam. Biasanya kan situs Hindu, situs Buddha itu kan ada memiliki corak dan perbedaan tertentu ya. Nah, yang kemarin ditemukan itu, setahu saya namanya situs Liangan ya. Itu tidak memiliki corak tersebut. Jadi nggak ada ciri-ciri Hindu, nggak ada ciri-ciri Buddha. Netral. Iya. Netral juga sih. Bukan Jadi netral juga sih. belum tahu ya. Belum tahu dan Ya ke arah mananya. memang masih diteliti, dalam artian meneliti hal tersebut kan nggak bisa dalam waktu sebulan 2 bulan ya, bahkan setahun pun belum tentu bisa. Itu butuh proses yang sangat panjang. Nah itu biasanya kodam yang menempati sesuatu tempat-tempat tertentu, benda-benda pusaka, batu-batu mustika, dan kodam itu bisa diturunkan. Dalam artian ketika seseorang sudah bisa menguasai kodamnya, nah Dikasih. bukan dikasih, dalam artian dia ibaratnya menitipkan tolong jaga anak cucu saya kepada kodamnya. Kodamnya karena memang sudah patuh pada tuannya, mereka akan ikut menjaga. Tetap yang menjaga kita sebenarnya ya Allah Subhanahu Wa Taala, cuman si kodam ini adalah perantara kalau menurut saya. Kalau memang salah tolong dikoreksi. Dan ya itu sekilas tentang kodam. Yang kedua adalah korin. Korin ini setiap manusia memiliki korinnya sendiri-sendiri. Dia yang menyerupai kita. Tingkah laku, sikap, tutur kata, Wajah. dia bisa membelah, karena memang korin itu di apa ya, ibaratnya korin itu memang ada pas saat kita lahir, bukan berbarengan. Jadi ketika kita lahir, korin itu sudah ada di samping kita. Jadi memang Mungkin pas kita dititipkan roh. nah, bisa jadi. Jadi ketika dititipkan roh sudah ada korinnya sendiri kan, yang memang sudah Allah takdirkan bersama kita. Nah, korin ini jin juga sebenarnya, karena memang dia jin dan itu bisa membisiki kita juga, dalam arti bisa menghasut kita, bisa membuat kita jadi berlaku kasar, buruk segala macam kan. Selamanya diam aja gitu. Iya enggak, biasanya sih ya ibaratnya apa ya, ibaratnya saudara kembar kita lah korin itu. Makanya kalau dalam Saudara kembar ngapain ya? ibaratnya nah biasanya di saudara kembar yang kiri. saudara kembar yang tak terlihat. Nah biasanya di dalam adat budaya Jawa itu, untuk kita bisa menguasai korin kita, ada yang namanya puasa putih, puasa pati geni. Jadi supaya kita bisa menguasai korinnya, bisa menguasai korin kita, bukan kita yang dikuasai oleh korin kita sendiri. Nah, ada beberapa, yang saya tahu ada beberapa cara jika kita memang ingin melihat korin kita sendiri. Jadi bukan memang ada, saya pernah baca kaca, tapi dalam arti bukan Kaca sembarangan. bukan kaca sembarangan. Jadi ini loh yang saya baca, contoh ya, ini saya belum tahu ini benar atau enggak, tapi saya pernah baca. Jadi ketika seseorang tertidur, bangun, dia berkaca nih, kaca yang memang Kaca tampilan kan, pantulan kita, cermin. Kita coba untuk menggerak-gerakkannya kira-kira, atau mungkin kita menggerak-gerakkan kepala kita coba sampai beberapa kali. Nanti pasti saatnya ada itu gerakan yang tidak sama. Itu korin yang paling saya baca. Iya. Biasanya ketika kita bangun tidur malam-malam, kita langsung bercermin, kita untuk mencoba menggerakkan kepala kita. Itu nggak ada kerjaan banget Itu dia. Sebenarnya memang nggak ada kerjaan sih, tapi kalau memang kalian ingin biasanya kan bangun malam itu kebelet kencing, alhamdulillah kalau bisa tahajud. nah betul. Ini ngaca. Ya, memang sebenarnya nggak ada kerjaan, cuman jika kalian ingin tahu, itu yang saya baca memang. Pernah dapat referensi kayak gitu. Betul. Karena memang sebenarnya saat kita tidur,
pasti kita pernah bermimpi yang entah kemana gitu kan. Itu sebenarnya yang pergi adalah korin kita, jasad kita tetap ada di situ. Jadi itulah kenapa leluhur kita ada yang menguasai ilmu yang namanya rogoh sukma ya, dalam arti mereka bisa memisahkan jasad dan sukma mereka. Jadi jasad mereka di satu tempat, tapi sukma mereka atau roh mereka tuh bukan roh, jiwa mereka tuh ada di beberapa tempat. Saya mendapat referensi ada salah satu raja tanah Nusantara, yang raja ini adalah salah satu penggagas Indonesia merdeka juga ya, tanah Jawa. Saya nggak berani sebut nama, takut saya salah, tapi memang saya pernah baca beliau memang bisa melakukan yang namanya rogoh sukma. Jadi beliau pernah ikut sebuah konferensi di mana tiba-tiba beliau ada di satu tempat lagi, ada di beberapa. Jadi beliau tuh bisa memecah rogoh sukma sampai 9. Kembali ke soal korin, jadi seandainya kita meninggal, kan ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa arwahnya ada di sekeliling, ibaratnya selama belum 40 hari arwahnya ada di sekeliling kita. Itu saya sering mendengar kayak gitu kan. Tapi menurut saya pribadi itu sebenarnya bukan arwah, bukan ruh ya. Berarti memang ketika orang sudah wafat, mereka sudah jelas-jelas terpisah langsung. Yang nggak di bumi. Itu yang lain. Ya. Apa itu? Mungkin yang tempat-tempat yang saya sendiri nggak tahu ya, walau misalnya. Tapi yang pasti menurut saya pribadi yang ada di sekeliling selama 40 hari itu bukan dalam arti seseorang tersebut, itu bisa jadi korinnya tersebut. Karena berhubung korin itu merekam semuanya, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, perilaku kita, cara bicara kita, tutur kata kita, semuanya dia merekam. Nah, dia bisa memunculkan itu semua. Sebagai contoh misalnya ada, taruhlah misalnya ketika orang seseorang meninggal, ada salah satu keluarganya yang kesurupan, dalam artian untuk dikirimi pesan. Ketika orang sudah, misalnya keluarga tersebut ada yang kesurupan, pasti kan ada yang memberikan pesan kan, itu adalah korinnya kalau menurut saya pribadi ya. Berarti ketika kita meninggal, korin kayak gitu enggak, korin itu enggak menetap di bumi. Yang saya tahu, jadi gini, Anda pernah merasakan yang namanya deja vu? Nah, jadi yang menurut saya pribadi, saya membaca dari beberapa deja vu itu adalah sebenarnya korin kita, dalam artian korin kita nih udah duluan dan dia